Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himbong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang berita politik yang jadi perbincangan hangat netizen hari ini. Dan semoga ini bisa menambahkan informasi buat teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this, let's go. Please stop fitnah Pak Jokowi. Bentar aku tampilkan dulu ya. Lupanya aku. Oke, teman-teman. Please stop fitnah Presiden Jokowi kami. Fitnah Presiden Jokowi kami. Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden. Saya pribadi berterima kasih kepada tim hukum Anies Caimin yang telah meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Pak Jokowi di persidangan. Karena setelah 4 menteri Pak Jokowi memberikan keterangan, memberikan kesaksian di persidangan, semakin terlihat jelas dan nyata bahwa memang Pak Presiden Jokowi sangat tulus mencintai rakyat Indonesia. Bayangkan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, telah mengungkapkan di dalam persidangan bahwasanya dana operasional Presiden Jokowi yang harusnya Presiden pakai untuk menunjang pekerjaannya, memudahkan urusannya, namun malah dipakai untuk membantu masyarakat, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Bayangkan betapa baiknya, betapa tulus dan mulianya hati Presiden Jokowi kita tercinta. Namun selalu disalahartikan, dituduh, difitnah yang bukan-bukan hanya karena mereka berambisi menjadi presiden. Saya doakan semoga Tuhan memaafkan kalian semua. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi. Tiada hari tanpa aksi. Tanpa demonstrasi. Sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat. Ini saya sih penasaran aja. Ini udah banyak sekali tuduhan dan fitnahan kepada Pak Prabowo. Apakah orang ini nggak bisa ditangkap kah? Tolong dong, tangkap orang ini. Benar-benar meresahkan. Ini fitnahan dan tuduhan. Apakah Bapak ini mau menuduh rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo Subianto? Dia atasnamakan rakyat, katanya suara rakyat yang dicuri, tidak halal. Ya, orang-orang seperti ini orang-orang yang keji sekali, orang jijik saya melihat orang-orang seperti Bapak ini ya, yang mengharamkan sesuai dengan paradigma dan pikiran mereka tanpa ada suatu landasan kebenaran yang mutlak. Hanya berdasarkan opini dan pandangan mereka mengharam-haramkan. Katanya Pak Prabowo terpilih karena sesuatu yang haram, kecurangan. Rakyat, suara rakyat dicuri. Suara kami nggak curi, kami yang berikan secara sukarela suara kepada Pak Prabowo. Ini memprovokasi masyarakat, tuduhan-tuduhan seperti ini, fitnahan, apa nggak bisa ditangkap? Tolong dong, seseorang lapor orang ini, laporkan ke polisi biar ditangkap. Itu benar-benar meresahkan sekali. Katanya tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi. Astaga, kurang kerjaan aja Bapak ini ya. Ini, aduh. H-1 Lebaran Jokowi mengajak puluhan anak yatim berbelanja baju lebaran. Nah, lebih baik kita lihat yang seperti ini ya. Kebaikan yang memotivasi, menggugah hati kita semua rakyat Indonesia.
Ada yang memberikan komentar, saya baca, dia berkata seperti ini, persetan dengan politik dinasti. Pokoknya Pak Jokowi presiden terbaik. Ya jelas lah. Politik dinasti itu hanyalah penggiringan opini, propaganda untuk merusak citra seorang Presiden Jokowi. Politik dinasti gimana? Kalau politik dinasti itu tanpa melalui proses demokrasi, yang langsung tunjuk aja anaknya untuk mewarisi tahta bapaknya, itu dinamakan politik dinasti. Tapi mereka orang-orang yang berhati busuk ini berusaha untuk menciptakan propaganda isu menggiring opini masyarakat bahwa Jokowi itu politik dinasti. Kalau Gibran itu langsung ditunjuk untuk menjadi calon wakil presiden tanpa melalui proses demokrasi pemilihan dari mengambil suara rakyat, itu baru bilang dinasti. Tapi ini kan kita pilih, ya. Entah 100 anak Jokowi ikut masuk dalam pemilihan dan kemudian terpilih, itu bukan politik dinasti. Itu hanya penggiringan opini dari mereka-mereka yang dengki dan iri hati. Minta baju lebaran sama Bapak ya. Emang ini Bapak kita semua ya, jadi semuanya minta baju lebaran ke Pak Jokowi. Jatim juga. Ada baju lebaran nih Pak. Ya kalian lihat senyumnya dengan masyarakatnya. Itu seperti nggak ada batasan, seperti bapak dengan anak memang teman-teman. Masih. Takutnya saya ngomong pergi. Aman Pak. Ya. Nah. Apalagi para disabilitas ini kecewa tidak bisa bertemu Jokowi saat open house di Istana Merdeka. Apa sih? Sini nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Boro-boro ini pasti orang-orang 01 atau 03 katanya ini. Kalau masalah habis sembako Pak, alhamdulillah saya jaket mitra penuh di rumah. Bukan sombong, nggak boleh, nggak percaya silakan cek. Ya. Tapi sebagai warga Indonesia, meskipun saya tunanetra, saya punya hak. Ya, jangan di saat pemilu doang diundang. Giliran kayak gini undangannya mana? Kenapa sih dia ini? Saya bukan emosi itunya, bukan. Tanggung jawabnya sebagai sesuai dengan omongnya lah. Komando organisasi atau Bapak dari jam berapa Pak kesini Pak? Oh, dari jam 10. Cari hal lagi. Coba kita baca komentar netizen dulu. Apakah mereka akan bersimpati kepada mereka atau sebaliknya? Dari gestur muka dan nada bicaranya saya sudah paham. Saya curiga mereka pendukung 01, soalnya saya paham banget karakter pendukung 02 dan Jokowi. Adem dan bisa memahami situasi dan kondisi. Wah, nih orang tahu gue mau apa. Yang lain pada ngantri jam 2 pagi, dia datang jam 10. Ya, saya melihat berita-berita ada yang sudah datang dari jam 2 pagi, teman-teman ya. Dan antri. Ini datang dari jam 10 pagi, itu mau nyosor aja. Kemudian nggak dapat antrian, malah ngamuk. Gak tahu diri kan. Yang merekam, yang video, yang diwawancarai ini lawan 02, paham kan? Anak-anak abah ini sih tahu sama tahu aja lah. Waku-waku anak buah setelah membuat skenario. Kenapa silaturahminya ke rumah SBY aja Pak? Yang pakai kursi roda bisa masuk, yang penting sabar, ngantri karena rame. Iya, maunya ngeroceh, maunya gedaprus apa sih gedaprus? Tuh kan benar 01 juga ada yang ngantri. Presiden itu manusia, juga ada batas-batas waktu yang harus diatur. Jadi bukan seenaknya saja. Kalau nanti 1000 orang yang datang gimana? Pantas nggak bisa ketemu hati begini. Sebelum masuk ring 1 mungkin sudah terdeteksi niat ikhlas tidak seperti itu cara bicaranya ya. Enak aja, emang kamu sepenting apa ya? Lain datang, ada yang datang dari jauh-jauh, itu dari subuh datang, kemudian masih antri dan kemudian masih belum bisa masuk ya. Mereka tahu, mereka sadar bahwa banyak memang rakyat yang ingin ke istana. Tapi ini datang jam 10 pagi, kemudian nggak mau ngantri lagi. Kemudian bikin terusuh ya. Apa sih? Menariknya, walaupun Anies ini dilabelkan dengan politik identitas usai kemenangan beliau di dalam pilihan raya gubernur pada 2017, itu tidak melekat pada beliau dalam pilihan raya pemilu kali ini. Maksudnya orang membahaskan soal dia nak berbanding hanya membangunkan IKN, dia nak membangunkan 40 kota di Indonesia yang sama macam IKN. Orang membahaskan soal itu. Nak membangunkan 20 stadium yang sama macam JIS di kota-kota di Indonesia. Maka orang tidak bercakap lagi soal dia disokong oleh kelompok-kelompok far right tertentu di Indonesia. Tidak. Benda itu terus hilang. Kerana perbahasan dah perihal idea dan bercakap soal politik pembangunan dan politik dasar. Itu yang saya nampak wajah kita
ambil teladan daripada negara jiran kita. Cik Fauzi bagaimana? Menarik bila Cik Dayat tekankan tentang AI. Sebenarnya ada satu part lagi di mana ketiga pasukan kemenangan yang saya jumpa. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk saya mau bahas kepada teman-teman. Ya, waktu debat kemarin, benar kata Pak Prabowo bilang, Mas Anies, Anda ini sayang nggak sama negara ini? Masa Anda mau buka data keamanan negara ini di publik, sedangkan kalian melihat banyak negara yang mengamati perjalanan politik di Indonesia. Sampai-sampai mereka membahas soal politik identitas, ya politik agama yang tidak laku di Indonesia. Bukan hanya Malaysia saja, Australia, Amerika, Rusia. Saya pikir semua negara itu mengikuti jalannya perjalanan politik di Indonesia. Makanya saya benar-benar salut dengan sifat atau sikap nasionalisme yang ditujukan oleh Pak Prabowo. Di mana dua orang ini, capres yang lainnya, berusaha untuk menekan dia untuk membuka data-data keamanan Indonesia. Keamanan pertahanan Indonesia. Tapi untung Pak Prabowo itu tidak terpancing dan membuka begitu saja kelemahan-kelemahan data pertahanan kita. Ya, apa itu yang mereka nggak pikirkan? Makanya semakin hari saya semakin melihat bahwa Pak Prabowo itu layak untuk menjadi presiden Republik Indonesia dibanding dua orang ini yang hanya karena pengen mencari suara, hanya karena pemilu, hanya karena kampanye, mereka tidak mempedulikan dan tidak berpikir panjang soal apa dampak yang akan dialami oleh negara ini jika data pertahanan kita ini dibuka. Padahal Indonesia ini itu perkembangan politiknya diikuti oleh negara-negara lain. Mereka nggak berpikir sampai situ. Yang penting saya dapat suara, yang penting saya bisa menekan dan menjatuhkan Prabowo, yang penting saya bisa hancurkan lawan politik saya, seperti itu. Nggak peduli mereka dampak apa yang akan terjadi. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit. See you on the next video. God bless you. Bye guys.